Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Wahdatul Rahma dengan RT 50172410004. Di sini saya akan memulai presentasi tentang metode di geofisika. Jadi, metode di geofisika itu dibagi menjadi empat. Yang pertama ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu contoh metodenya adalah metode seismik. Nah, metode seismik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama metode seismik aktif. Seismik aktif ini merupakan metode yang dimana dia menggunakan gelombang itu untuk ditembak ke dalam permukaan bumi. Nah, yang diukur itu merupakan waktu ketika gelombang tersebut kembali. Nah, mengapa seismik aktif? Karena dia menggunakan gelombang yang dikontrol oleh manusia. Yang diukur itu adalah waktu tempuh, amplitude, amplitude sama frekuensi. Outputnya itu adalah nanti menghasilkan struktur geologi, bisa mengukur ketebalan lapisan dan properti batuan seperti kecepatan gelombang P dan S serta impedansi. Selanjutnya itu ada seismik pasif. Seismik pasif ini dia menggunakan gelombang yang dihasilkan langsung oleh alam, seperti gelombang gempa. Karena itu dia pasif, karena sumber gelombangnya itu tidak dapat dikontrol oleh manusia. Parameter yang diukur itu sama dengan aktif, yaitu parameter waktu tempuh. Hasilnya itu dia bisa mengukur struktur kerak bumi sama kedalaman lapisan, serta lain-lain. Selanjutnya itu ada metode gelombang elektromagnetik. Yang pertama itu ada metode elektromagnetik. Yang pertama itu ada geopenetrating radar. Jadi dia itu menggunakan gelombang radar atau gelombang radio. Dia itu termasuk aktif karena gelombang radar yang dipakai itu dihasilkan oleh manusia. Jadi parameter parameter yang diukur ada reflektivitas elektromagnetik, kedalaman sama bentuk reflektor. Nah, physical properties-nya itu dia bisa mengukur kedalaman air tanah. Kemudian ada very low frequency elektromagnetik. Jadi dia ini menggunakan gelombang elektromagnetik yang sangat rendah. Dia termasuk pasif karena sumber eksternalnya itu sudah ada. Komponen yang diukur itu ada medan listrik sama medan magnet. Luarannya itu dia bisa pemetaan struktur bawah tanah. Selanjutnya ada magnetotelurik. Magnetotelurik ini memanfaatkan medan elektromagnetik alami dari ionosfer atau matahari. Dia itu termasuk pasif karena medan elektromagnetik yang digunakan itu berasal langsung dari alam. Parameter yang diukur itu ada medan listrik, medan magnet, sama impedansi elektromagnetik. Luarannya itu dia bisa menghasilkan model resistivitas sama identifikasi reservoir geotermal. Selanjutnya itu ada metode potensial. Metode potensial itu dia dibagi menjadi dua, yaitu gravity sama magnetik. Yang pertama itu gravity. Dia itu mengukur percepatan gravitasi yang perbedaan percepatan gravitasi yang ada di tiap tempat. Ya ini pasif, termasuk pasif karena yang diukur yaitu percepatan gravitasi itu sebenarnya udah ada di alam dan tidak dapat dikontrol oleh manusia. Parameter yang diukur itu dia perubahan percepatan gravitasi di daerah-daerah tertentu yang dipakai itu satuannya itu mikrogal atau yugal. Terus luarannya itu ada bisa dipakai untuk eksplorasi minyak dan gas, terus juga bisa digunakan untuk distribusi densitas bawah permukaan. Selanjutnya itu ada metode magnetik. Jadi dia mengukur variasi medan magnet di bumi. Jadi di magnetit ini nanti yang diukur adalah anomali positif atau anomali negatif. Nah, dia termasuk pasif karena dia menggunakan medan magnet yang telah ada di bumi. Dia menggunakan medan magnet dari benda-benda yang ada di bumi. Karena benda-benda itu kan menghasilkan medan magnet yang berbeda tergantung dengan bahan penyusunnya. Parameter yang diukur itu ada komponen-komponen medan magnet serta intensitas medan magnet bumi. Nah, dia bisa digunakan untuk mengidentifikasi batas batuan. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah metode kelistrikan. Jadi, bumi memiliki jadi benda-benda di bumi itu memiliki karakter kelistrikan tergantung dengan bahan yang dimiliki. Yang pertama itu dia resistivitas. Nah, resistivitas ini dia itu mengukur seberapa baik atau seberapa buruk sebuah benda itu untuk menghantarkan listrik. Nah, dia ini termasuk aktif karena
yang digunakan untuk mengukur ini dia itu menginjeksikan arus listrik ke bawah tanah sehingga ketika dia arus listrik itu melewati benda-benda, nanti akan ketahuan benda mana yang resistivitasnya tinggi dan benda mana yang resistivitasnya rendah. Parameter yang diukur itu tentu saja resistivitas benda-benda. Nah, luarannya itu dia bisa digunakan untuk pemetaan lapisan batuan. Selanjutnya itu adalah self potensial. Jadi dia ini mengukur potensial listrik alami yang dimiliki oleh benda-benda yang ada di bawah tanah. Dia termasuk pasif karena yang diukur itu potensial yang telah ada, yang potensial bawaan dari benda-benda yang ada di bawah tanah tersebut. Parameternya itu adalah beda potensial alami. Nah, dia nantinya itu akan menghasilkan akan bisa digunakan untuk mendeteksi aktivitas hidrotermal. Selanjutnya adalah induced polarization. Dia digunakan untuk mengukur kemampuan batuan untuk melepaskan muatan arus listrik setelah arusnya itu diinjeksi. Dia ini termasuk aktif karena dia mengukurnya itu menggunakan arus listrik dan arus listriknya itu dikontrol oleh manusia, makanya dia termasuk metode yang aktif. Parameter yang diukur itu adalah chargeability dan phase shift. Nah, luaran yang dihasilkan itu dia bisa digunakan untuk identifikasi zona mineralisasi sulfida, pemisahan antara lempung dan batuan solid. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.